Karir Inul Daratista syarat kontroversi. Kehidupan pribadi pedangdut yang dijuluki Ratu Ngebor juga penuh kejutan. Banyak fakta menarik yang baru dibeberkan oleh Inul dan keluarga besarnya. Seperti apa sepenggal kisah nestapa Inul yang membuatnya harus tidak naik kelas saat duduk di sekolah dasar. Dibesarkan dalam keluarga santri, bagaimana cara Inul meyakinkan sang ayah agar diizinkan menjadi seorang biduan. Dikabarkan perang dingin selama belasan tahun. Seperti apa hubungan Inul dengan Rhoma Irama? Benarkah setelah 8 tahun memiliki anak tunggal, Inul siap menjalani program bayi tabung kedua? Pemirsa, inilah Celebrity Story. Pecinta musik dangdut mungkin kurang akrab dengan nama panggung Ainur Rohimah. Tapi kalau menyebut Inul Daratista, pecinta musik dangdut dari zaman orkes Melayu sampai zaman now sudah pasti mengenalnya. Eksistensi Inul Daratista di jagat musik dangdut tak perlu disangsikan lagi. Lewat musik berirama gendang dan suling ini, Inul mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional lewat serangkaian konsernya di luar negeri. Namun siapa sangka Inul sempat tidak tertarik dengan genre musik yang membesarkan namanya itu. Di awal karir, biduan kelahiran Pasuruan, Jawa Timur 39 tahun lalu ini justru ingin menjadi lady rocker seperti Nicky Astria. Lagu cadas dengan nada-nada tinggi seperti Cinta di Kota Tua menjadi andalan Inul saat menyanyi di panggung-panggung hajatan di kawasan Pasuruan dan sekitarnya. Saya nggak bisa dangdut waktu itu. Terus akhirnya nyanyi lagunya Nicky Astria, lagu Jumpa Pertama di Kota Ini. Na 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 na. Cengkok belum bisa. Kalau nyanyi lagu Cinta di Kota Tua, terus nyanyi lagu Liku-Liku, aku harus pakai sepatu yang segini, pakai celana pendek, terus pakai mantel panjang kayak rocker-rocker luar negeri gitu, terus pakai kaosnya singlet, terus kalung-kalung panjang kayak rocker-rocker gitu, kayak Nicky Astria lah gitu. Jika Inul meneruskan cita-citanya menjadi lady rocker, mungkin goyang ngebor yang fenomenal dan menjadi ciri khasnya tidak akan pernah ada. Tapi itulah pelangi takdir yang mewarnai perjalanan karir Inul. Saat pamor musik rock memudar di pertengahan tahun 90-an, Inul berbelok ke musik dangdut. Demam dangdut koplo yang mewabah di kalangan masyarakat bawah memaksa Inul untuk mengeksplor kreativitasnya. Dalam kondisi itulah goyang ngebor lahir dan booming dalam sekejap. Visi dibacakan yang memperlihatkan aksi goyang ngebor Inul laris manis di pasaran. Para penonton Nyanyi-nyanyi rano duite. Akhirnya ada tetangga yang bilang, kowe daripada nyanyi lagu pop nggak ono duite, kon kan yo nggak, misalnya kalau orang Jawa bilang tuh kon nggak suge-suge amat gitu loh. Makanya hidupmu itu pas-pasan gitu. Kowe nek golek duit nang dangdut wae. Dangdut itu kok enak. Akhirnya saya pindah haluan jadi penyanyi dangdut. Ya udah, bayarannya 300.000, lumayan loh. Terus visi dibacakan itu sekali orang hajatan dapatnya 500, 750. Udah patokan tuh pokoknya bayaran 750.000, lumayan. Pokoknya dulu tuh Neng waktu masih kecil, suka ngeliat VCD-nya Mbak Inul tuh, pokoknya senang banget sama beliau, senang banget karena dia tuh energi, terus bisa sukses gitu. Jadi Neng tuh pengen ikutin jejaknya dia, jadi alhamdulillah banget sekarang bisa sama gitu. Tahun 2002, kepopuleran Inul sebagai Ratu Dangdut versi Visi Dibacakan menjalar sampai Jakarta. Goyang ngebornya menjadi kontroversial, sosoknya menjadi perbincangan nasional. Raja Dangdut Rhoma Irama, bak kebakaran jenggot, menganggap goyangan Inul sebagai porno aksi. Bang Haji, boleh sedikit Bang Haji. Bang Haji kan melihat sosok Inul Bang Haji. Berarti ke musik dangdut seperti apa? Nah, dia melihat di berarti ke musik dangdut seperti apa ngeliat Bang Haji sosok beliau? Hubungan Bang Haji sama beliau gimana Bang Haji? Lewat Persatuan Artis Melayu Indonesia yang dipimpinnya, Rhoma memboikot penampilan Inul. Walhasil Inul kehilangan banyak job dan nyaris bangkrut. Dalam keadaan terpuruk itulah, Inul bertemu dengan musisi dan penyanyi legendaris Titik Puspa yang seolah menjadi juru selamat bagi karir musiknya. Ya, memang waktu dalam keterpurukan dia dulu, dia sudah seperti patah arang. Saya yang memberikan jalan untuk dia bisa
merasa hidup lagi gitu, merasa punya kesempatan lagi. Dan saya melihat seseorang datang dari kampung dengan mempunyai talenta yang luar biasa. Kenapa mesti berhenti karena sesuatu? Jadi saya diajak ngomong sama televisi, ya saya ngomong apa adanya. Kalau memang mau baik ya dengan bicara baik. Tidak boleh ini dicekal atau apa katanya tidak boleh on air lagi. Memang ada peraturan itu. Dukungan Titik Puspa, sejumlah tokoh nasional dan penggemar setianya membuat kepercayaan diri Inul kembali membuncah. Dengan kesabaran dan keikhlasan dalam menerima kritik, Inul berhasil mendapatkan simpati sejumlah pedangdut senior. Ratu Dangdut Elvi Sukaisi pun akhirnya mau berkolaborasi dengan Inul. Pernah waktu rame-ramenya Inul waktu itu jadi fokus pembicaraan, dan saya kebetulan sempat gina gitu akhirnya pas di ulang tahun Mami Titi Puspa, ya. Nah, tiba-tiba saya ditanya sama Mami Titi, Elvi, kamu tolong isi di acara ulang tahun saya. Bisa nggak, Nduk, kau sepanggung sama Inul? Kalau saya sih memang welcome aja, ya kan? Karena saya ngerasa bahwa itu yang saya harus buat. Mungkin dia banyak cerita tentang hidup dan segala macam tuh selain pada saya, pada Bu Titi, karena dia ngerasa bahwa di Jakarta itu dia nggak punya temen banyak gitu. Padahal sebenarnya banyak yang pengen berteman sama dia. Inul dari seorang penyanyi, istilah dengan tanda kutip penyanyi daerah, suka nggak suka dia udah menjadi orang yang sukses. Saya juga mungkin Inul lupa saya sempat meminjamkan aksesoris saya untuk dia tampil lebih cingklong lagi. Waktu itu Inul aksesorisnya tuh kurang bener deh. Terus aku kan udah dari dulu udah banyak. Terus aku suruh pakai. Bahkan itu saya kasih sama dia. Itu saya beli di Amerika. Ya, selain Dorce Gamalama, banyak pula artis yang rela membantu mengupgrade penampilan Inul dari pedangdut kampung menjadi pedangdut berkelas yang jauh berbeda dari penampilannya di VCD Bajakan. Pasalnya saat itu sekitar tahun 2002-2003, industri hiburan seolah menjadikan Inul sebagai simbol kebebasan berekspresi. Gara-gara Inul, anggota DPR menggelar rapat khusus tentang batasan porno aksi di panggung pertunjukan terbuka. Dan gara-gara kemunculan Inul yang fenomenal pula, sebuah rumah produksi membuat sinetron berjudul Gara-gara Inul. Inul tuh banyak inspirasi sebenarnya, kayak orang-orang di luar sana bahwa pendidikan memang penting gitu, tetapi ada orang-orang yang memang tidak bisa untuk bersekolah karena keadaan. Salah satunya Inul tuh. Ini anak kan nggak sekolah tapi dia cerdas gitu untuk melakukan apa aja. Dan kalau dilihat dari kata-katanya dia, kalau ngomong, kalau dia nulis caption apa segala macem, kayak orang yang sekolah gitu, kayak sekolahnya tinggi gitu. Dengan kesuksesan Inul kita nggak usah sakit hati ya, nggak usah ngiri, itu udah jalannya dia. Akan tetapi banyak fakta yang menarik yang tidak sempat diungkapkan di sinetron yang menukil riwayat hidup Inul. Lantas apa yang menyebabkan Inul tidak naik kelas saat duduk di bangku SD? Apa saja kenangan masa lalu yang baru dibeberkan oleh ibunda dan adik Inul? Yang ku mau cintamu hanya pada